tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka, menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam
Kristus Yesus. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab 1 Korintus 16, pasal yang terakhir dari kitab 1 Korintus. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Rasul Paulus mengajarkan bagaimana dia bertugas. Apapun yang dia lakukan sebaik mungkin seperti untuk Tuhan. Dia menasihati jemaat Korintus untuk membantu jemaat di Yerusalem yang sedang kesusahan. Jemaat Korintus dipercayakan Tuhan banyak hal, karunia rohani dan juga kekayaan. Jadi mereka harus menyisihkan setiap minggu, memberikan secara teratur sebagian berkat yang Tuhan telah berikan sebagai persembahan. Jangan orang datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa, tapi persiapkan persembahan dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk diakonia, membantu kehidupan jemaat Tuhan yang sedang susah di Yerusalem. Saling tolong menolong, saling memperhatikan. Dengan kuasa Tuhan dan bukti nyata kehidupan atau teladan, Paulus bukan hanya berkata-kata, tetapi dia juga menjadi contoh dalam kehidupan. Dia bertindak, bukan hanya berkata-kata. Paulus memimpin jemaat di Korintus suatu kehidupan yang sesuai kehendak Tuhan. Bukan hanya memperhatikan diri sendiri, keluarga, tetapi juga sesama orang beriman yang sedang berkesusahan. Selain itu, Paulus juga memberi kesempatan dan melatih Timotius, dan juga dia menghargai pelayanan yang dilakukan oleh Apolos. Dia menuliskan itu dan dia mengakui pelayanan Apolos juga. Dia juga menyambut gembira kunjungan Stefanus, Fortunatus dan Akaikus. Ya, jadi Paulus selalu kerja tim. Dia bukan one man show. Dia mengakui bahwa semua kemampuannya hanya karena anugerah Tuhan dan karena sokongan bantuan dari sesama hamba Tuhan yang punya roh bernyala-nyala untuk memberitakan kabar baik. Ya. Dan Paulus juga menjadi contoh untuk hamba Tuhan yang mencukupkan kebutuhannya sendiri, bahkan membantu pelayanan sesama pelayan yang membutuhkannya. Jadi Rasul Paulus mengakui kontribusi hamba-hamba Tuhan, rekan sekerjanya. Lalu Paulus juga mencatat bahwa ia bertindak dengan benar, mengunjungi jemaat-jemaat, memperhatikan kehidupan mereka, memfollow up keadaan mereka. Ya, jadi tindakannya sangat bertanggung jawab. Dia sangat mengasihi jemaat seperti yang Tuhan mau. Saudara-saudaraku, demikianlah apa yang kita harus lakukan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus lakukan dengan cara yang terbaik untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Sebab siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Sebaliknya, siapa yang mengasihi Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, maka diberkati. Maranatha, Tuhan Yesus akan datang segera menjemput orang-orang yang percaya, taat, dan setia. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati.